Waalaikumsalam. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Semua bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita mengikuti Profi Pancasila, sebelum kita Ibu absen dan melanjutkan materi hari ini, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Diharapkan berdiri semua ya, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota tenang terhangat. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Asra, Adila, Desti, Ramadhani, Regi, Rizkia, Ardian, Deo, Putri Sasabila. Baik ya, ini siswanya sudah hadir semua. Sebelum melanjutkan materi hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi kita minggu lalu tentang kerajaan. Adakah di kelas ini yang belum paham atau belum memahami serta ingin bertanya tentang materi minggu lalu? Ini ada teman kita, Rizkia, persilakan. Jelaskan latar belakang kerajaan Demak. Di sini Rizkia bertanya, jelaskan latar belakang Demak. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan Rizkia? Sasabila, apa nama? Adapun latar belakang berdirinya kerajaan Demak, yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit. Ya, adanya keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Cukup? Baik ya. Karena minggu lalu kita sudah melanjutkan atau membahas tentang kerajaan, hari ini Ibu meminta siapkan buku kalian di depan mejanya masing-masing. Hari ini kita akan masuk materi kita, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di di Indonesia ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, bisa kalian lihat di layar kita di depan, tujuannya bisa kelihatan nak? Bisa ya? Dilihat, kelihatan ya? Itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa dalam bidang politik dan ekonomi dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik tidak mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya dan pendidikan yang tepat. Yang ketiga,
Peserta didik mampu memahami dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dalam berbagai bidang melalui metode diskusi, pengamatan video dengan jelas dan menyeluruh. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok ya. Nanti kalian akan ada kelompok ya. Di situ melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik untuk menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Baik ya. Di sini Ibu juga ada video tentang dampaknya kolonialisme ya. Ini videonya Ibu simpan, sabar. Akan Ibu tayangkan video pembelajaran tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi kalian perhatikan. Diperhatikan ya gambar kolonialisme dan imperialismenya di depan, biar nanti kalian bisa menanyakan. Ini makanannya bisa kalian lihat tuh, kita bakwan, ayam, agar ya, agar ini ya, apa puding. Nih pendidikan ya. Baik ya, sudah dipahami ya video kita tadi yang baru Ibu tampilkan di layar kita. Di sini Ibu sudah memberikan kalian pengamatan tentang video hari ini. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan kelompok ya, kelompok tentang materi kita hari ini yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Di sini Ibu akan membagikan kelompok dikarenakan siswa lumayan mencukupi lah bagi Ibu. Hari ini Ibu bagi 3 kelompok ya. Dicatat kelompok 1 tugasnya yang pertama mengkaji. Kelompok 1 dicatat di bukunya ya. Kelompok 1 mengkaji dan merumuskan dampak politik kolonialisme dan imperialisme. Udah? Kelompok 2 catat. Kelompok 2 mengkaji dan merumuskan. Kelompok 2 dicatat ya, kelompok 2 mengkaji dan merumuskan dampak budaya kolonialisme dan imperialisme. Kelompok 2 dia mengkaji tentang dampak budaya ya. Kelompok 3 mengkaji dan merumuskan
merumuskan dampak sosial. Tolong berkelompok, duduknya berkelompok ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Di situ kalian Ibu perintahkan untuk merumuskan masalah dan mendeskripsikan masalah tentang materi kita hari ini ya. Kelompok 1 tentang apa, kelompok 2 ini kelompok 3, kelompok 2 ini kelompok 1. Jadi dikerjakan beserta tentang namanya judul karya masing-masing yang sudah Ibu perintahkan ya. Dikerjakan masalahnya yang Ibu perintahkan. Itu kalian Ibu minta merumuskan masalahnya masing-masing serta mendeskripsikan ya Nak ya. Mendeskripsikan tugas kelompoknya. Jadi kalian Ibu meminta mendeskripsikan dan merumuskan masalah tentang materinya masing-masing per kelompok maksudnya ya. Sudah kerjakan. Tulis nama kelompok, terus juga judulnya ya, dikerjakan. Ini namanya bisa ke belakang ya. Apa bertiga di sini bisa ya? Nah, apa di sini belajar ya? Nah, harus ada, jangan kerja masih dikerjakan. Kerjakan ya. Kalau kesulitan saling kerjasama, jangan kerja masing-masing. Ya 4 menit lagi Bu, kasih waktu 4 menit kita maju presentasi. Gimana? Sudah pada siap? Udah? Oke. Sudah pada siap ya? Bagi kelompok yang belum maju, tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pemerintahan diubah oleh kolonialis seperti Dendels dan Raffles dengan mengubah para bupati menjadi pegawai negeri yang tidak. Meskipun sebelumnya mereka memiliki kedudukan turun-temurun dan mendapat rezeki dari rakyat, ini menjadikan para bupati sebagai alat kekuasaan kolonial, menggantikan adat istiadat. Jawa dijadikan pusat pemerintahan dan dibagi menjadi wilayah tertentu. Ketika kolonialis Belanda dan Inggris berurusan dengan masalah kerajaan,
Mereka mengubah dinamika politik Indonesia dengan mengontrol pergantian tata kerajaan, mengurangi peran elit kerajaan dalam politik, dan bahkan menghancurkan kekuasaan pribumi. Sistem hukum barat modern menggantikan hukum adat. Kebijakan Raja juga dipengaruhi oleh Belanda. Kebijakan politik Pax Literanica pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengubah politik pemerintahan dengan menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pembagian wilayah prefektur. Pemerintahan modern di Indonesia masih dipengaruhi oleh filosofi Prespolitika yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan badan yudikatif. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana kolonialisme mempengaruhi sistem politik dan pemerintah di negara yang dijajah. Ya, pertanyaan kedua. Apalagi yang ingin bertanya? Kelompok 3. 3 apa? 2. 3. Ayo, kelompok 3 berikan pertanyaan ke kelompok 1 di materi itu. Dari kelompok 3 yang bertanya bagaimana kolonialisme mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan di negara yang dijajah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, dengan penerapan sistem indirect law atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC dan digaji oleh pemerintah kolonial. Gimana? Cukup? Oh, oke. Pertanyaan mana nih? Untuk pertanyaan dari kelompok 3, dalam bidang politik itu, kolonialisme dan juga imperialisme menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik pemimpin. Cukup. Baik, ditutup dulu. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda yang mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Kita memiliki banyak kata serapan dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris, seperti handi dari handuk, sepatu dari sepatu, dan buku dari buku. Selain kosakata, kedatangan masa Eropa juga memperkenalkan hal-hal baru di Indonesia, seperti musik internasional, tarian, dan bangunan sejarah. Contohnya adalah Lawang Sewu dari Kota Tua, sebuah gedung bersejarah yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api. Saya Siti dari kelompok 3 yang menanyakan sebutkan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan orang-orang Barat untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak-dampak dari bidang sosial budaya ada beberapa. Yang pertama adalah perpindahannya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para pengusaha. Yang kedua, dikatakan tradisi melemah akibat beberapa ucapan adat dan disederhanakan. Yang ketiga, ada hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3. Kelas yang paling rendah hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini disengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjadi. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, pada masa kolonialisme adalah istilah feudalisme di Indonesia. Apa akibat dari runtuhnya kekuasaan feodal di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada bidang sosial budaya, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan pada pola hidup masyarakat akibat mendapat pengaruh dari Ibu perhatikan ketiga kelompok ini tidak ada satupun yang mengalami kesulitan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik ya, itu LKPD-nya Ibu harapkan kumpulkan ke depan.
karena akan Ibu berikan penilaian. Kumpulkan ke depan. LKPD-nya sayang, sini nak. Anak Ibu ini rajin-rajin semua ya. Oke, baik ya. Kita hari ini akan melanjutkan tentang materi dampak kolonialisme dan imperialisme. Adakah di antara kalian ini belum paham tentang materi kita hari ini? Bidang ekonominya, ada berapa bidang ekonomi? Ada pembagian bidang ekonomi. Yang pertama apa? Munculnya sistem monopoli perdagangan. Terus? Dengan adanya penjaluran kapal membuat bangsa Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Selanjutnya? Menerapkan sistem tanam paksa terhadap rakyat Indonesia. Iya. Lanjut. Diberlakukannya sistem dua menggantikan sistem barter sebagai aksi atas penerapan sistem sewa tanah. Selanjutnya pembangunan Fasilitas umum dengan mempekerjakan rakyat Indonesia. atau kerja rodi ya. Selanjutnya Pembangunan infrastruktur mendukung ekonomi seperti jalan raya, pos dan perdagangan. Oke, di sini di bidang pendidikan sudah kita lihat gaya hidup gaya baratnya ya kan, keturunan rajanya, pengusaha kayanya beserta golongan terpelajar. Di dalam poin hari ini, pembelajaran hari ini, adakah yang ingin yang belum paham? Paham ya? Sudah paham semua ya? Baik ya. Karena tadi kita sudah maju kelompok dan kelompok yang menurut Ibu kompak, bagus, kita apresiasi ya kelompoknya. Bagi yang nggak terpilih jangan berkecil hati, minggu depan ada lagi, harus semangat lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, alhamdulillah Ibu nilai kekompakannya ya, berbagi tugas, nggak kerja masing-masing. Untuk ke depan lebih baik lagi, oke? Baik ya, karena materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu ingin memberikan latihan atau memberikan soal kepada kalian ya, kalian di dalam kegiatan hari ini, materi kita hari ini. Ibu ingin bertanya sebelum pembelajaran ini Ibu tutup. Ibu ingin bertanya. Ibu tarik soal di dalam materi hari ini ya. Pertanyaan Ibu, sebutkan golongan-golongan yang muncul di kolonialisme di bidang sosial. Ada yang bisa menjawab? Iya, coba bangun. Dio ya. Golongan yang muncul di kolonialisme dalam bidang sosial yaitu golongan sosial, golongan pribumi, dan golongan timur asing. Baik, benar sekali. Golongan sosial, golongan pribumi, dan golongan timur asing. Baik ya. Sebelum materi atau sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu ingin memberikan ice breaking dulu ya. Ibu pengen tes nih, anak-anak Ibu ini ngantuk atau lapar ya? Dua-duanya ya. Baik ya, sebelum Ibu tutup pembelajaran pagi ini, Ibu berterima kasih sekali kepada siswa Ibu yang sudah semangat mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Untuk ke depan lebih semangat lagi, oke? Oke, Bu. Terima kasih banyak buat yang sudah semangat pembelajaran dan juga mengikuti dengan baik. Baik, Ibu akan mulai ice breaking-nya. Sudah pada siap? Kok mukanya pada tegang sih? Ayo relax, senyum. Ibu nggak ini kok, nggak bikin kalian takut. Ibu kasih aba-aba, diikutin ya. Oke.
Dimulai, Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, ikutin Aba Ibu. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Pada semangat berarti ya mengikuti pembelajaran Ibu di pagi hari ini. Jadi Ibu meminta buat kalian, karena sebentar lagi jam Ibu akan habis, kita akan melanjutkan ke materi kita minggu depan ya. Untuk hari ini alhamdulillah kalian sudah menguasainya. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali, dan minggu depan harus semangat lagi, harus riang lagi ya. Jangan yang dipikirin apa, pikirin ngantuk, lapar. Sebelum pembelajaran harus ini dulu dari rumah, menyiapkan energi dulu, makan dulu, biar nggak ngantuk atau cepat menyambung menangkapi apa yang Ibu beri. Baik ya anak-anakku, karena waktu juga akan waktu Ibu akan habis, pembelajaran kita juga habis. Ibu akan menarik kesimpulan dulu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa itu kesimpulan yang Ibu ambil? Adalah kesimpulannya, kolonialisme menekankan penguasa fisik atau suatu wilayah, sedangkan imperialisme lebih menekankan pengaruh ekonomi dan politik. Jadi kolonialisme ini lebih menguasai fisik atau suatu wilayah. Di wilayah-wilayah tertentu itu kita dikuasai oleh kolonialisme. Sedangkan kalau imperialisme lebih menekankan di ekonomi dan politik. Sudah kita lihat tadi video kita, yaitu menggunakan pakaian ya kan. Kalau bangsa Eropa menggunakan gaun, sedangkan kalau kita di Indonesia menggunakan kebaya atau pakaian yang kalau kita kenal formal ya, pakaian formal. Jadi kalau kita mau kemana-mana, mau ada acara apa, kita menggunakan pakaian kebaya. Itu adalah pakaian adat kita, bangsa Indonesia. Beda dengan bangsa di luar negeri sana, mereka menggunakan gaun. Itu sudah tidak asing lagi buat mereka. Jadi itulah yang dimaksud dengan imperialisme, di dalam bidang imperialisme. Kalau politik sudah kita ketahui. Seperti apa politiknya? Seperti untuk pemilihan pemilu sekarang udah banyak ya, partai-partai yang sudah memberikan masukan atau memberikan untuk dukungan. Itu adalah politik ya. Jadi Ibu meminta buat kalian sudah memahami pembelajaran ini, sudah alhamdulillah sudah paham berarti ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan kembali materi kita selanjutnya. Jadi untuk imperialisme itu apa, kolonialisme itu apa, kalian sudah paham. Jadi nggak ada lagi apa sih itu imperialisme, apa sih itu kolonialisme, jadi tahu ya. Ekonominya seperti apa, budayanya seperti apa. Jadi kalau kita mengunjungi wilayah masing-masing, budayanya beda-beda. Kayak Ibu nih, budaya Ibu atau suku Ibu suku Lampung. Anak-anak murid Ibu ini kan bercampuran, bukan hanya Lampung saja kan. Ada yang Jawa, terus ada lagi yang Padang ya kan. Ada Palembang. Nah itu beraneka suku budaya. Baik ya, karena waktu sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.